Sudah pernah mendengar lagu Lati dari We're Genius? Itu adalah lagu yang sedang viral. Dan ternyata itu adalah karya anak bangsa loh. We're Genius adalah sebuah grup kreatif yang terdiri atas Eka Gustiwana, Reza Octavian, dan Jera Liu. Lagu ini dirilis pada 27 Februari 2020 lalu. Campuran budaya Indonesia dan lirik bahasa Inggris menjadi ciri khas dari lagu ini. Namun, kami di sini tidak akan membahas lagunya ya. Kami akan membahas apa sih makna kata Lati itu sendiri. Makna Lati tidak hanya dari bahasa Jawa saja loh. Ternyata ada bahasa-bahasa lain yang mempunyai arti berbeda. Gimana? Penasaran kan? Yuk subscribe sebagai bentuk dukungan kalian untuk channel kami ya. Dan inilah ulasannya. Lati adalah bahasa Jawa yang mempunyai arti lidah, ucapan atau tutur kata. Lati yang kita dengar selalu terucap pada beberapa filosofi Jawa, seperti ajining diri sakalati. Kata tersebut memiliki arti bahwa seseorang dapat dihargai dan dihormati berdasarkan ucapannya atau perkataannya. Contohnya adalah orang akan lebih dihargai di sebuah komunitas atau masyarakat jika orang tersebut bertata krama baik. Orang yang berilmu akan menggunakan bahasa yang santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Tidak sombong atau arogan. Namun mereka selalu menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Bisa dikatakan, orang harus selalu menjaga setiap ucapan agar senantiasa berkata baik dan tidak berbohong. Selain itu, pada masyarakat Jawa juga memiliki tata krama berbicara, seperti tingkatan-tingkatan tertentu. Contohnya, jika anak berbicara kepada orang tua, maka anak harus menggunakan bahasa Jawa krama atau halus. Sedangkan, jika orang tua berbicara kepada anak, boleh menggunakan bahasa ngoko atau Jawa sehari-hari. Dikutip dari sebuah artikel anakmuda.net bahwa, tahukah kamu kalau kita bisa hidup sempurna kalau kita bisa mengendalikan perkataan kita? Kita semua sepakat bahwa lidah adalah hal yang sangat penting untuk dijaga. Seperti pepatah bahwa mulutmu harimaumu. Ada pula yang berkata bahwa lidah lebih tajam dari pedang. Banyak sekali masalah yang timbul jika kita tidak bisa menjaga lati. Seperti tersinggung, marah, sakit hati, dendam, syok, hingga mati karena jantungan. Dikutip dari Endra Suara. Tata krama dan cara berinteraksi menjadi tolok ukur sosok Jawa. Jika penerapan dari tata krama dan cara berinteraksi ini tepat, maka ia akan disebut Jawani. Tetapi, jika penerapan tata krama dan cara berinteraksi ini tidak tepat, maka bisa dikatakan ilang Jawani atau wis ora Jawani. Karena pada dasarnya, istilah tata krama sendiri juga merujuk pada tingkat kedewasaan orang Jawa. Menurut orang Jawa, kedewasaan sama dengan sikap hormat. Lati atau tulisan itu lebih tinggi pangkatnya. Oleh karena ketika manusia menjaga lisan dengan baik, maka respon dari lawan interaksi akan dengan sendirinya memberi penghormatan balik. Tapi, sebaiknya kebaikan dalam ucapan yang keluar dari lati didampingi dengan bentuk tindakan konkret, agar tidak disangka hanya bisa bicara saja atau asal keluar tanpa tahu makna dari setiap perkataannya sendiri. Beberapa tokoh yang kita kenal sering sekali berkata untuk jaga lisan, jaga perkataan, jaga mulut Anda. Nah, ini adalah pesan yang sangat umum.
namun nyatanya sulit sekali untuk dilakukan. Latih tidak hanya dari bahasa Jawa saja loh. Latih juga muncul pada bahasa Yunani, yang berarti kesalahan. Ungkapan latih ini disebut-sebut dalam literatur Yunani kuno. Makna latih diungkapkan kepada sebuah roh atau bayangan-bayangan yang mirip dengan manusia. Mereka menyebutnya eidolon. Eidolon latih ini juga sempat disebut-sebut pada sebuah cerita pendek horor karangan H.P. Lovecraft yang berjudul The White Ship. Ada pula latih disebut di buku fiksi karangan Brian Lumley dalam seri Elysia. Pada kedua cerita di atas bercerita bahwa roh latih merupakan roh yang mengerikan dan membimbingmu pada sebuah pengalaman pahit. Roh tersebut membimbing sebuah petualang hingga para pahlawan untuk jatuh ke dalam kesalahan terbesarnya. Latih ternyata ada juga di India. Namun di sana latih merupakan tongkat tebal yang sering terbuat dari bambu yang diikat dengan besi dan digunakan di India sebagai senjata terutama oleh polisi. Fungsinya adalah membubarkan kerumunan atau menumpas kerusuhan. Pernah mendengar tentang cerita petugas keamanan India pada saat membubarkan kerumunan pada masa pandemi? Nah, itulah disebut latih. Itu saja unek-unek tentang kata latih. Jika sobat mempunyai pengetahuan tentang latih di bahasa atau budaya lain, dapat berbagi di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, serta jika bermanfaat silakan share video ini ke akun sosial media kalian ya. Tetap sehat, jaga diri selalu dari bahaya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.